kepada pemerintah terkait ya dan juga kepada Bapak Presiden Prabowo. Kami ini minta keadilan terkait masalah penerangan, yaitu PLN, perusahaan listrik negara. Nah, ini kita lihat rakyat disuruh bayar pajak, duitnya malah jadi tabungan pemerintah di Bank Indonesia. Di berita ini jelas kan? Nah, jelas. Nah, jadi negara kita ini ada duit ya yang bisa disimpan, ditabung di Bank Indonesia. Jadi kami di daerah Kabupaten Sintang, khususnya kami Kecamatan Ketungo Tengah, asal Bapak mau tahu, ini bukan asal Bapak senang ya, tapi asal Bapak mau tahu, PLN-nya hanya hidup malam hari. Sejak zaman Soeharto, Pak, sampai sekarang, Pak. Soeharto itu adalah mertua Bapak Presiden Prabowo. Sekarang sampai Bapak Presiden Prabowo yang jadi presiden, tapi di daerah Kabupaten Sintang, yaitu Kecamatan Ketungo Tengah, itu listriknya hanya hidup malam, Pak. Dari jam 6 padam sampai sore, hidupnya jam 16 kurang lebih, padamnya lagi jam 6 pagi, sepanjang hari tidak ada lampu, Pak. Jadi sepanjang hari PLN-nya tidak berfungsi. Terlebih lagi seperti saat ini, Pak. Berapa hari ini mesinnya macet, Pak. Mesin pembangkitnya, mesin induknya satu buah macet, sehingga menyebabkan hidup bergantian. Nah, menyebabkan gelap satu kecamatan, Pak, karena dia harus hidup bergantian. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa di Kecamatan Ketungo Tengah mesinnya hanya dua, macet satu berfungsi, hidupnya bergantian. Ya, yang terang itu bergantian. Tapi sepanjang hari tetap tidak ada lampu, Pak. Biasanya kalau hari Minggu dia on-nya jam 8.30, padamnya jam 2.30. Tapi hari Minggu, hari ini off total, Pak. Off total. Memang listrik ini di Kecamatan Ketungo Tengah yang sejak zaman dari Soeharto sampai sekarang zaman Bapak Presiden Prabowo, hidupnya hanya malam, siangnya off total. Terus pada saat macet seperti ini, hidupnya bergantian. Informasi mesin yang datang juga diberikan second, Pak. Seharusnya ini PLN kan, perusahaan listrik negara yang menyediakan layanan penerangan untuk masyarakat untuk aktivitas seperti di Kecamatan Ketungo Tengah, perusahaan usaha kecil menengah, perusahaan seperti Provider, Telkomsel, Indosat, Tri, semuanya yang menggunakan WiFi itu butuh tegangan dari PLN, Pak. Jadi kalau sepanjang hari dari Provider, Indosat, salah satu dia menggunakan genset sendiri. Karena apa? Karena memang tidak ada listrik untuk sepanjang hari. Nah, jadi yang kami komplain ini, Pak, kami di Kecamatan Ketungo Tengah itu minta mesin itu bisa hidup 24 jam. Itu satu. Kami juga minta mesin itu jangan hanya dua. Kecamatan Ketungo Tengah ini kecamatan yang sangat besar. Seharusnya mesin itu ada 4. Ada 4 mesin. Ya. Kalau satunya berfungsi malam, satunya berfungsi siang, Pak. Dan juga kami juga meminta kepada pihak PLN untuk segera ya mendatangkan dari PLTU, dari listrik Kabupaten Sintang, untuk segera didatangkan ke daerah Seputau 3. Dari daerah Seputau 3 baru dia bisa ngalir ke kecamatan. Karena ada desa yang
tidak jauh dari Seputau 3, yaitu adalah Desa Batunyadi, itu sudah terang, menterang, sudah 24 jam mesinnya. Waktu lalu tahun 2024, ini tahun 2025, tahun 2024 tiang sudah ditancap sampai ke Seputau 3, Pak. Namun dicabut kembali. Ya. Pertanyaannya, tiang yang sudah ditancap kok dicabut kembali? Jadi kami minta supaya itu ditancap kembali, Pak. Ditancap kembali supaya listrik dari PLTU Kabupaten Sintang bisa masuk ke kecamatan. Dengan untuk sambil menunggu penanaman tiang, tapi listriknya tetap bisa berjalan. Karena kegunaan PLN ini di kecamatan itu sangat penting, Pak. Sangat penting membantu ekonomi masyarakat, karena semuanya orang beli listrik ini pakai duit, Pak. Pakai duit dan bayar pajak di situ kan. Ada PPN-nya juga kan. Begitu juga pakai internet ini kan. Itu semuanya pakai duit. Jadi kami yang sudah beli token tidak bisa digunakan. Disebabkan PLN itu macet, Pak. Ini sangat sering macet. Ini bukan zamannya lagi ya. Listrik itu hanya buat tidur. Karena aktivitas sepanjang hari harus menggunakan PLN. Jadi tolong juga kepada Kementerian Pak Erick Thohir, BUMN, Bapak Presiden, pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang tidak terkait, pejabat-pejabat orang hebat, wakil-wakil rakyat, ya, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, ya, tolong yang mendengarkan video ini, tolong untuk menindaklanjutinya. Karena kami ini sudah muak, Pak. Kami ini sudah sangat-sangat sering merasakan bagaimana rasanya gelap. Nyamuk, Pak, nyamuk ngengong di telinga kalau pada saat gelap, Pak. Nah, anak-anak tidak bisa tidur, semuanya macet, Pak. Air bersih juga macet karena mesin air bersih rusak, tidak dibelikan baru. Jadi airnya tidak jalan. Airnya jalan nunggu PLN yang hidup malam hari. Itu masyarakat harus nunggu air sampai jam 1, Pak. Sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam, sampai jam 1 tapi airnya sudah off, Pak. Kadang-kadang dapat air, kadang-kadang tidak. Nah, ini air, terkait air PDHM, ya, ini wewenang pemerintah daerah. Karena ini adalah wewenang pemerintah daerah. Juga kepada wakil bupati, kepada bupati, kalau mendengarkan ini tolong ditindaklanjuti, Pak. Tolong pengadaan mesin PDHM ya untuk mendatangkan air supaya bisa berjalan seperti sedia kala, Pak. Dan juga kita sampaikan bendungan tolong dikerok karena sudah lama mungkin sudah dangkal, ya, bendungan harus diperluas. Karena air ini jadi kebutuhan setiap hari, Pak. Misalnya kalau ada orang sakit, ada orang melahirkan, dia butuh air, Pak. Anak-anak kami sekolah pagi-pagi, anak-anak kecil dia butuh mandi, Pak. Ya, karena selama air ini seperti ini, udah sering anak kami mau sekolah dia tidak mandi, Pak. Hanya cuci muka, sedikit kumur-kumur, gosok gigi, terus langsung turun sekolah. Mereka nggak mandi, Pak. Karena apa? Tidak ada air. Ya, mau harus mandi ke sungai kalau anak kecil itu sangat-sangat berbahaya, Pak. Karena kalau tenggelam di sungai itu risikonya berbahaya, mati, Pak. Nah, jadi kekurangan-kekurangan yang ada di kecamatan tempat kelahiran saya, di daerah kelahiran saya itu kekurangan-kekurangan sana tuh sangat-sangat banyak, Pak. Mulai dari jambatannya, ya, itu bolong-bolong, Pak. Kalau anak-anak dibiarkan sendiri, risikonya jatuh dari jambatan. Karena memang jambatannya dari zaman Soeharto sampai sekarang ini, zaman Bapak Presiden Prabowo, jalannya masih jambatan kayu, Pak. Masih jambatan kayu, sangat-sangat kasihan, Pak. Mobil-mobil dulunya kan wajar jambatan kayu, yang lewat kan hanya jalan kaki. Tapi kalau sekarang, Pak, yang lewat roda 4, bahkan kalau roda 6 bisa masuk, roda 6 juga bisa lewat, Pak. Dulu berapa tahun yang lalu
Kalau nggak salah tahun 2014 ya, 2015 itu pernah masuk bis, Pak, bis mini ke kecamatan. Nah, ya, dilewatin gitu, tapi jambatannya masih kayu, Pak. Masih kayu bolong-bolong. Jadi sudah tidak layak menggunakan kayu karena mobil-mobil yang lewat di situ semuanya bayar pajak, Pak. Bayar pajak, yang lewat-lewat di situ kan mobil-mobil yang turunnya ke kabupaten. Ya, turunnya ke Kabupaten Sintang yang bayar pajak. Pengemudinya juga ada SIM, Pak. Nah, jadi duitnya kan kembali dengan negara yang untuk membangun kami di sini. Nah, terkait jalan juga begitu, Pak. Jalan bukit hancur, Pak. Ya, hancur. Jalan-jalan bukit itu udah diperbaiki, ya, belum lama kemarin itu menggunakan dana entah berapa M, Pak. Berapa M. Nah, tapi rusak lagi. Jadi duit itu hilang ke tanah cuma-cuma, jalannya tidak berfungsi dengan bagus, rusak. Pak. Nah, jadi para kendaraan mobil ini, Pak, dia mau konvoy turun, Pak. Semua menggunakan dobel. Kalau dia mau sendiri turun itu bisa sangkut di tengah jalan, bisa tidur di tengah jalan kalau lewat malam, Pak. Jadi tolong kepada Bapak Presiden lewat media sosial ini, ya, kami menyampaikan apa yang jadi keluhan kami. Negara kita kaya, Pak. Yang jadi komitmen Bapak Presiden ingin rakyat sejahtera, Pak. Nah, ini kita lihat berita, ya, duit yang ngedap di bank, ya, banyak juga ya, Pak. Kami bayar pajak, tapi duit di bank, Pak. Coba difungsikan untuk pembangunan wadah air, untuk pembangunan tenaga listrik. Pemerintah ini sudah kaya, Pak. Negara kita sudah kaya. Jangankan beli 4 buah mesin mobil ya. 4 buah mesin tidak ada 10 miliar, Pak. Tidak ada 10 miliar. Negara ini sudah maju, negara ini sudah kaya, teknologi sudah maju, digitalisasi sudah maju. Jangankan beli mesin, Pak. Bendung Sungai Kapuas, bendung Sungai Ketungau, bendung Sungai Melawi, jika pemerintah mau membendungnya, itu juga sanggup, Pak. Mampu, Pak. Negara ini mampu memindahkan bukit, Pak. Mampu memindahkan pulau, Pak. Tapi beli mesin 4 buah kok tidak bisa. Nah, ini pertanyaannya. Jadi apa yang kami sampaikan tolong ditindaklanjuti. Kami minta listrik di kecamatan kami, yaitu Ketungau Tengah, kami minta listrik 24 jam, Pak. Itu satu. Kedua, kami minta air 24 jam juga. Karena sangat penting, Pak. Buat cuci pantat kita kalau habis berak pagi-pagi, Pak. Jadi kita minta itu. Hanya minta itu, Pak. Kita tidak minta duit. Kita hanya minta pembangunan yang duitnya bisa berputar ke negara. Balik lagi buat pembangunan. Berputar buat pembangunan lagi. Saya aneh. PLN bisnis cari duit kok seperti ini. Saya juga aneh dengan air. Air orang bayar pakai duit. Jadi kok seperti ini. Ini kan bisnis. Seharusnya tidak terhambat. Yang mendapatkan duit, Pak. Mendapatkan cuan, Pak. Nah, dari inilah yang bisa buat gaji karyawan, Pak. Dari inilah yang bisa membuat keuntungan, Pak. Jadi dapat duit seperti kita beli kuota internet, Pak, pakai duit. Pakai duit. Jadi perusahaan dapat duit. Ya, yang bersumber menghasilkan pendapatan duit ini, Pak. Nah, harus ditindaklanjuti, jangan seperti ini, Pak. Karena listrik ini bukan hanya dipakai untuk malam hari, tapi untuk siang hari. Begitu juga air. Ya, siang hari penting daripada malam hari. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus.